Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, meringankan langkah kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk salat Isya berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita salat tarawih secara berjamaah. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, di antara salah satu penyebab kita bersemangat beribadah itu adalah karena ilmu. Tidaklah kita lihat orang-orang yang menyibukkan diri dengan berbagai kebaikan di bulan Ramadan ini melainkan karena ilmunya. Dan ketika ilmu itu kita ngerti, contoh kita lihat, ikhwatal iman rahimakumullah, Ramadan ini yang Allah sampaikan umur kita kepada bulan ini sungguh adalah sebuah kesempatan bagi kita, dan kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita akan ketemu lagi. Makanya salah satu di antara penyebab kita bersemangat beribadah adalah kalau kita bertanya, andai ini adalah Ramadan terakhirku. Betapa banyak saudara-saudara kita kepingin ketemu Ramadan tapi mereka tidak sampai. Kenapa begitu istimewanya Ramadan ya mas sekalian? Kita lihat kisah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada 3 orang sahabat datang masuk Islam. Lalu selang beberapa waktu 3 sahabat ini nginep di rumah salah seorang sahabat yang lain. Selang beberapa waktu datang panggilan jihad, maka salah satu sahabat itu meninggal dunia, mati di medan jihad. Selang beberapa waktu lagi datang panggilan jihad, yang 2-nya meninggal lagi, tinggal yang 1. Dan ternyata yang satunya itu meninggalnya di atas kasur, tidak di medan jihad. Lalu selang beberapa waktu sahabat yang 3 orang ini nginap ternyata bermimpi bahwa yang duluan masuk surga justru yang meninggal di atas kasur. Heran, kenapa yang meninggal di atas kasur lebih dulu masuk surga, sementara yang mati syahid itu belakangan masuk surganya. Akhirnya pagi-pagi sahabat ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkisah tentang kisah mimpi beliau. Karena sahabat itu ikhwatal iman, itu setiap pagi itu mereka sering bercerita ke Nabi mimpi-mimpi mereka. Ya, kayak kisah azan pun awalnya dari mimpi dulu. Ya. Nah, lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kamu heran? Bukankah tahun kemarin dia berpuasa? Subhanallah. Nah, maka dari itu keistimewaan besar ini, ingatlah jamaah sekalian, ketika kita masuk usia 50, 40-50, ini udah banyak usia 50. Banyak Pak, ini usia 50? 40 udah banyak? 40-50 ya? Catat baik-baik jamaah sekalian. Ada sebenarnya 5 ciri orang yang akan Allah pastikan meninggal husnul khotimah. Itu. Kalau kita miliki salah satu ciri ini aja, garansi itu ciri kita akan diwafatkan husnul khotimah. Salah satu ciri utama apa? Ini yang merasa udah usia. Di antara ciri utama orang akan Allah pastikan meninggal husnul khatimah adalah Allah mudahkan dia beramal soleh di usia tuanya. 50 ke atas nih. 50 ke atas ini adalah usia persimpangan jalan. Kalau mau lihat orang ini kemana, dia penghuni neraka atau awal-awal masuk surga, lihat aja usia 50 Pak. Usia 60 itu udah kepastian. 70 kata Nabi, kalau usia 60-70 nggak baik-baik, jamin masuk neraka. Umat kita ini Bapak-bapak Ibu sekalian dikasih undur sampai usia 70. Diundur sampai usia 70. Ini batas terakhir untuk mikir, tapi kan jarang usia 70 ke atas kan.
Gitu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdihi khairan ista'malahu." Allah itu kalau menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah jadikan dia beramal. Qalu, sahabat bertanya, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana dia dijadikan beramal wahai Rasulullah? Ada dua riwayat. Yang pertama itu ayyuwaffiqahu an ya'mala khairan tsumma yaqbidu ala dzalik. Allah berikan dia taufik beramal saleh di usia tuanya, lalu Allah cabut dia dalam keadaan melakukan amal tersebut. Dalam riwayat lain, Allah karuniakan dia beramal saleh sehingga orang-orang di sekitar itu senang sama dia. Ya, dilihat dia rajin ke masjid, dia lihat dia rajin beramal soleh, banyak berbuat baik kepada tetangganya, menjadikan dia itu orang itu redha kepadanya. Nah, makanya ketika sampai bulan Ramadan ini, bapak-bapak terutama, itu kalau Allah kasih kita kesempatan ke masjid, kita dengar azan datang ke masjid, lalu kalau kita lihat orang tarawih, kita ikut tarawih, sungguh itu sebenarnya ciri di antara ciri Allah inginkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau bapak-bapak usia 50-60 jarang ke masjid, mau ngapain lagi Pak? Mau dibawa pakai tandu ke masjid? Gitu. Ternyata apa? Ke masjidnya bukan untuk sholat jamaah, tapi untuk disolatin secara berjamaah. Maka ini pun yang harus kita ingat. Makanya dengan kita mengetahui keutamaan Ramadan ini, maka langkah berikutnya harus kita lakukan apa? Bersyukurlah kepada Allah karena Allah sampaikan umur kita pada Ramadan ini. Ketahuilah ikhwatal iman rahimakumullah, satu tasbih yang kita baca di bulan Ramadan tidak akan mampu diungguli oleh bacaan tasbih, puluhan tasbih, ribuan tasbih yang kita baca di luar bulan Ramadan. Kenapa? Ada beberapa penyebab sebuah amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya. Salah satunya itu adalah karena waktu beramal soleh. Ada 15 kurang lebih waktu terbaik beramal soleh, dan ternyata waktu itu terkumpul pada bulan Ramadan. Ramadan sendiri Allah udah puji secara khusus. Dan puasa ini perintah bukan hanya untuk kita aja, tapi sungguh perintah terhadap umat-umat sebelumnya. Makanya Allah tegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum berarti orang-orang sebelum kita juga semuanya puasa. Sama juga dengan sholat, semua orang sholat sebelum kita sholat. Cuma kita umat Muhammad ini menyempurnakan semua gerakan sholat itu. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, ketika kita bersyukur dengan sampainya kita umur kita di bulan Ramadan, maka para ulama menjelaskan syukur itu adalah sarfun ni'ami ala ma yardahul mun'im. Kita menggunakan setiap nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat di tempat yang diridhoi oleh yang memberikan nikmat. Maka itu adalah wujud syukur kita, karena kita sudah disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini untuk kita gunakan beribadah. Isi dia dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika jamaah salat tarawih. Ketika jamaah salat tarawih, usahakan jangan pulang sebelum imam selesai tarawih. Apa bedanya? Ada bedanya, iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa, husiba lahu baqiyatu lailatihi." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai. Selesainya imam apa? Witir. Maka sisa malamnya itu dicatat baginya pahala salat malam. Kalau jamaah pilih witir di rumah, maka sisa malamnya enggak dicatat pahala salat malam. Maka lebih baik pilih witir sama imam. Oh, nambah cuma 3 rakaat doang. Ini sunnah yang harus kita tetapkan lakukan, karena memang tarawih itu disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Nah, ini sunnah ini jangan dilalaikan. Usahakan setiap malam sholat tarawih. Berbeda kalau jamaah yang kepingin malam sendiri sholat lalu dipanjangkan rakaatnya, silahkan. Itu dipanjangin bacaannya, silahkan dilakukan. Nah, ini. Lalu berikutnya jamaah rahimakumullah, di antara poin penting yang perlu jamaah selalu ingat di bulan Ramadan. Ingat di penghujung bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan, kita akan berada di malam kemuliaan. Dan salah satu malam yang selalu kita nanti adalah malam Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Makna Lailatul Qadar itu salah satu di antara maknanya adalah
malam penentuan takdir. Takdir itu para ulama membagi jadi beberapa takdir. Yang pertama ada namanya takdir azali. Kalau takdir azali ini takdir yang tidak bisa berubah. Dari ibu siapa kita dilahirkan gak mungkin bisa berubah. Lalu ada namanya takdir hauli, takdir tahunan. Jadi jamaah sekalian, apa-apa yang akan kita dapatkan akan terjadi di dalam kehidupan kita 1 tahun berikutnya selesai Ramadan itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Jadi lalu apa yang harus kita lakukan sekarang jamaah sekalian? Mulai dari sekarang, di antara salah satu keistimewaan terbesar kita sebagai seorang muslim di saat kita berpuasa adalah doa kita itu makbul. Ini momen yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Maka dari itu mulai sekarang jamaah sekalian, buat daftar apa keinginan yang paling ingin Allah kabulkan untuk kita selesai Ramadan, dari kehidupan kita, dari rezeki kita, dari kesehatan kita, dari anak kita. Mulai malam ini atau besok, terutama ketika kita berpuasa, fokus jadiin permintaan yang terus kita minta selama 30 sisa hari-hari Ramadan ini. Karena kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak. Yang paling pertama disebut as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi jamaah sekalian, apalagi sekarang nih hari-hari kita, udah kita sedang berpuasa ditambah turun hujan lagi. Subhanallah. Saat turun hujan itu doa makbul. Boleh kita berdoa di bawah turunnya hujan, boleh berdoa juga di saat hujan. Apapun sekarang nih yang jamaah inginkan. Ya. Yang jomblo pingin dapat jodoh, fokus saja doa bang selama Ramadan. Siapa tahu pas Idul Fitri dapat jodoh. Bapak-bapak yang kepingin nikah lagi, doa aja pak biar dapat jodoh lagi gitu. Gitu. Ya, yang pingin gitu. Ya kalau enggak pak, bapak nggak pengen nikah lagi, kenapa nggak doain anak? Biar anak juga kepingin dapat cucu. Yang udah menikah pingin dapat anak. Lalu yang sekarang misalnya di PHK pingin dapat pekerjaan. Bapak-bapak jangan lupain nih agar bisa berdoa minta sama Allah agar diberikan kesehatan, agar dimudahkan mengisi bulan Ramadan ini. Kenapa nggak minta itu? Yang sakit kenapa nggak minta sama Allah? Fokus aja minta pak. Karena kita di bulan Ramadan ini memiliki beberapa momen doa terkabul. 1, sepanjang kita berpuasa. 2, ketika mau berbuka. Yang ketiga, ketika kita berada di sepertiga malam terakhir. Ketika kita bangun sahur, jamaah pertama, jangan lupakan untuk istighfar di waktu itu. Karena di antara salah satu dari beberapa tempat istighfar paling afdol itu adalah sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Juga di sepertiga malam terakhir itu doa kita makbul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah ini, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian Allah menyeru, "May yad'uni fa astajibalah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Wa may yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Wa may yastaghfiruni fa'ghfiralah. Dan barang siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Ibu-ibu selama bangun nyiapin sahur itu banyak-banyak istighfar. Siapa tahu lauknya jadi lebih enak. Ya kan? Nah, bapak-bapak kan tinggal bangunnya doang gitu kan. Ibu-ibu yang duluan bangun, istighfar terus. Sepanjang itu kita juga kalau malam harinya bangun sebelum sahur, usahakan istighfar juga. Usahakan juga ngangkat tangan berdoa, minta sebentar aja. Makanya kalau kita udah tahu apa yang kita inginkan, mintanya kan enak. Karena udah tahu apa yang diinginkan. Makanya jangan kalau berdoa itu baru sekali berdoa berhenti.
Terus aja minta, ketok pintu, terus aja minta-minta. Jangan bosan, Pak. Ingat Nabi Musa berdoa untuk Fir'aun ditenggelamkan, baru Allah kabulkan itu setelah 40 tahun. Itu dua nabi loh, Pak. Nabi Musa berdoa, yang ngamininnya Nabi Harun. Dua nabi, yang didoain siapa? Enggak tanggung-tanggung doain Fir'aun. Apa doa Nabi Musa? Qala, Allah firmankan, Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya liyudillu an sabilik. Wahai Tuhanku, engkau telah memberikan Fir'aun dan bala tentaranya dan konco-konconya berbagai macam kenikmatan dunia yang mereka gunakan untuk menyesatkan hamba-hambamu. Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan harta-harta mereka. Washdud ala qulubihim, kunci mati hatinya, fala yu'minuna hatta yaral adzabal alim. Jangan beriman sampai dia lihat azab yang pedih. Itu Nabi Musa terus berdoa 40 tahun baru dikabulin, man. Ya. Nabi Ayub berdoa berapa tahun baru dikabulkan? 18 tahun. Jadi makanya kita jangan putus asa berdoa kepada Allah. Baru sekali dua berdoa udah pengen langsung makbul. Kalau setiap doa kita dikabulkan langsung, rawan, Pak. Mentang-mentang doanya makbul, ada yang sakitin, apa usah doain. Minta terus, terutama jangan lupa agar bapak ibu kita ini dimudahkan selalu beramal soleh, dimudahkan senantiasa sholat di awal waktu, diberikan kesehatan. Maka ini kunci yang harus selalu kita minta sama Allah. Makanya dengan kita rajin memintanya sekarang, bisa jadi takdir kita di malam Lailatul Qadar itu berubah untuk 1 tahun berikutnya. Nah, dengan terjadinya perubahan ini persis dengan yang kita inginkan. Jangan heran nanti kalau berikutnya berjalan biasa-biasa aja, karena kita jarang minta sama Allah selama di bulan Ramadan ini. Lalu jamaah rahimakumullah, di antara amalan penting yang perlu untuk kita perbanyak lakukan di bulan Ramadan, ketahuilah bahwa apabila ibadah yang kita, atau penyebab, salah satu di antara penyebab ibadah dilipat gandakan pahalanya, apabila ibadah itu disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa ayat Al-Qur'an contohnya. Dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Apabila kalian selesai salat, apa perintah Allah? Berzikirlah kepada Allah. Jadi perintah selesai salat adalah berzikir. Cara berzikir seperti apa? Qu'udan, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baik dengan cara berdiri, duduk maupun berbaring. Fa idza tma'anantum faqimus shalah. Kalau kalian udah tenang, dirikanlah salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena salat itu sudah ditentukan bagi seorang mukmin. Itu pas salat, selesai salat kita disuruh zikir. Selesai haji pun Allah nyuruh kita juga zikir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum asyadda dzikra." Apabila kalian menyelesaikan ibadah haji kalian, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, bakal lebih sungguh dibanding kalian mengingat nenek moyang kalian. Ya. Jadi kita disuruh berzikir. Hatta selesai jihad pun, ketiga jihad yang Allah suruh kita itu adalah berzikir. Dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan kelompok orang kafir, fathbutu, maka diamlah. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah mengingat Allah agar kalian beruntung. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib fi Kalimat Thayyib beliau berkata, jika ibadah itu disertai dengan zikir, maka pahala ibadah itu menjadi berlipat ganda. Nah, berarti sama kita jamaah sekalian. Sepanjang siang kita berpuasa, di malam hari, di malam-malam bulan Ramadan ini, maka amalan terbaik yang harus kita lakukan juga adalah berzikir kepada Allah. Dan zikir yang terbaik itu yang pertama adalah membaca Al-Quran. Luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita sekarang di bulan Ramadan ini, ikhwatal iman, satu huruf yang kita baca, Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan sangat berbeda pahalanya dengan di luar bulan Ramadan. Makanya buatlah waktu untuk baca Al-Quran. Jangan sampai hari berlalu kita nggak sempat minimal hatam 1 juz, minimal.
Karena pahalanya dilipat gandakan. Kalau jamaah nggak punya jadwal untuk membaca Al-Quran, maka waktu akan berlalu begitu aja. Kalau kita sekarang belum mampu baca Al-Quran, belum lancar, minta sama Allah bisa ikut program, jadiin bulan Ramadan ini kesempatan lancar baca Al-Quran. Kalau memang tidak sempat baca Al-Quran, baca minimal surat yang dihafal. Ingat Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Berapa kata? Nggak pernah ngitung. Ya. Al-Fatihah itu 7 ayat, 25 kata, 113 huruf. Berarti sekali baca Al-Fatihah berapa pahala kita? Berapa, Pak? 100 apa 1000? 1130 itu baru baca Al-Fatihah. Kalau nggak sempat lagi baca surat Al-Ikhlas. Sekali baca Al-Ikhlas pahalanya kayak kita membaca sepertiga Al-Quran. Ingat namanya surat Al-Ikhlas, bukan surat Kulhu. Nggak ada namanya surat Kulhu dalam Al-Quran. Gitu. Namanya surat Al-Ikhlas. Itu kita baca. Kalau enggak, paling tidak baca di juz amma. Ya Allah jamaah sekalian, jangan sampai kita berlalu hari tanpa baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ulang-ulang aja surat yang kita hafal. Dan ingat baik-baik, orang yang rajin baca Al-Quran Allah takdirkan tidak mudah pikun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau gampang pikun itu tandanya jarang baca Al-Quran. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita sering membaca Al-Quran itu akan banyak serapan ke otak kita kalimat-kalimat baru. Ketika serapan otak kita ini ada kalimat-kalimat baru, akan terbentuk saraf-saraf baru di otak kita walaupun kita udah usia. Makanya ketika kita sering berzikir, berarti kita mengucapkan kalimat itu berulang-ulang, itu kebentuk di saraf kita juga. Dan kalau tidak sempat baca Al-Quran, perbanyaklah berzikir yang lainnya kepada Allah. Toh sepanjang siang kita puasa, ngapain mulut kita ini? Seorang muslim itu, seorang mukmin layaknya mulutnya nggak pernah diem, Pak. Kalau nggak diem, dia nggak baca Al-Quran, baca zikir yang lain. Maka bacalah zikir terbaik setelah Al-Quran. Apa zikir terbaik setelah Al-Quran? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambahkan dengan kalimat yang 5, la haula wala quwwata illa billah. Coba ulangi jamaah sekalian. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tidak pakai hilalil azim. Inilah disebut dengan al-baqiyatus salihat. 4 kalimat ini jamaah sekalian. Jadi ini tuh kalimat yang paling rutin jamaah ulang-ulang terus. Karena kenapa jamaah sekalian? 4 kalimat ini kalau dikupas itu ada 15 lebih keutamaan kalau digabungkan 4-4-nya. Tetapi kalau dipisah-pisah punya keutamaan masing-masing. Yang pertama apa kalau kita lihat 4-nya? Pertama keutamaannya, dia ucapan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ucapan yang paling afdal. Yang ketiga, ucapan yang Allah pilihkan untuk para malaikat dan para hamba-hambanya. Yang kelima, dia itu tanaman di antara tanaman sorga, bahkan tanaman sorga terbaik, karena ada beberapa tanaman sorga. Lalu berikutnya kalau kita membaca kalimat ini, setiap satu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar dicatat bagi kita satu sedekah. Lalu berikutnya apa? Kalimat ini akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana pepohonan menggugurkan dedaunannya. Kalimat ini juga sangat berat nilainya di dalam timbangan amal, terutama karena ada kalimat la ilaha illallah. Dan di antara keistimewaan besar kalimat ini adalah kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar, Allah akan angkat kalimat ini ke arsy ar-Rahman dan dia berputar-putar mengeluarkan suara lebah dan terus menyebut nama yang menyebutnya di dunia. Jadi kita menyebutnya di dunia tapi nama kita terkenal di alam malaikat. Jadikan ini kemanapun kita pergi, jadikan. Bahkan sangat dianjurkan setiap kali jamaah melewatin dulu para sahabat oleh majma'in. Kalau mereka melewati sebuah pohon, mereka berhenti, mereka zikir di pohon tersebut. Setiap kali mereka melewati tempat yang baru, mereka berzikir di tempat tersebut. Bahkan kita sangat dianjurkan juga apabila jamaah sholat nih, terutama sholat sunnah, usahakan tempatnya itu berpindah-pindah, jangan hanya di satu tempat aja. Kenapa?
Karena semakin banyak bagian bumi yang pernah kita gunakan untuk salat atau berzikir, kelak akan bersaksi untuk kita di hari kiamat. Kan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari bumi akan memberikan kabar apa yang terjadi di atasnya. Lalu sahabat bertanya, wa ma akhbaraha ya Rasulullah? Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah? Nabi menjelaskan bahwa dia akan mengabarkan apapun terjadi di atasnya. Kalau kita melakukan kebaikan, dia akan bercerita kita melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan maksiat, dia akan bercerita kalau kita melakukan maksiat. Makanya kita disunnahkan kalau salat sunnah diusahakan berubah posisi dibanding ketika kita salat wajibnya. Jamaah rahimakumullah, ini pun penting untuk kita ingat. Yang pertama adalah berilmulah terutama terkait dengan Ramadan ini, agar kita bersemangat untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, bersyukurlah dengan Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan ini, agar terus kita mengisi hari-hari kita dengan berbagai macam kebaikan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, mulai besok atau mulai malam ini, buat apa doa yang paling ingin Allah kabulkan untuk kita, atau Allah ingin ubah hidup kita setelah Ramadan. Jadikan fokus untuk kita minta di sisa Ramadan ini, semoga bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu nasib kita itu atau takdir kita diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang bisa merubah takdir kita itu adalah doa. Lalu berikutnya, perbanyak zikir dimanapun jamaah berada. Basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah, karena sungguh orang yang rajin berzikir kepada Allah termasuk di antara orang-orang yang pertama-tama akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya kurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان